Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari mata kuliah Hardware Software Co-Design yang berjudul Sistem Identifikasi Truk Overload Menggunakan Kamera Vision. Next. Development Diagram. Development diagram digunakan sebagai gambaran arsitektur sistem yang dideploy atau diimplementasikan pada lingkungan fisik, seperti mekanisme kerja dari sistem yang dibuat. Mekanisme sistem yang dibangun yaitu sistem identifikasi truk overload menggunakan kamera vision, yang mana kami membuat website yang berjudul Sistem Identifikasi Truk Overload, yang dimana memiliki klien atau barang yang ingin kami gunakan melalui handphone dan laptop atau PC, yang database-nya yang kami ambil dari pelanggar, user, dan database model, yang mana menciptakan hardware dari CCTV atau kamera. Selanjutnya. Baik, pada komponen diagram berguna sebagai penggambaran struktur internal dari sistem perangkat lunak dan bagaimana komponen saling berinteraksi garis besar. Untuk komponen diagramnya di sini ada dua, yaitu front end dan back end. Pada front end mengelola tampilan website, sedangkan back end mengelola sistem yang bekerja pada front end. Pada diagram front end terdapat node website yang berisi tampilan CCTV real time, atau kita dapat melihat CCTV di berbagai lokasi untuk mendeteksi truk overload. Kemudian tampilan total truk terdeteksi overload, tampilan data pelanggar, dan tampilan melihat plat polisi kendaraan pelanggar. Website dihubungkan ke server menggunakan hosting atau HTTP untuk mengakses database dari sistem yang kami rancang. Pada node device terdapat kamera CCTV yang dipergunakan untuk mendeteksi dan merekam secara real-time pada truk-truk yang berlewatan dan dihubungkan pada website menggunakan jaringan. Selanjutnya akan dijelaskan Reza. Oke, baik. Untuk skematik rangkaiannya, ini skematik rangkaian adalah gambaran atau flowchart mekanisme kerja pada sistem yang kami rancang. Untuk penjelasan berikut adalah penjelasan tahapan prosesnya, yaitu pertama, truk akan melewati kamera yang sudah kami letakkan di bawah jalan atau di sebuah tiang. Kemudian, kamera CCTV akan merekam seluruh pergerakan kendaraan masuk terus memasuki muatan, sehingga dapat tertangkap oleh kamera secara real time. Proses identifikasi truk overload menggunakan metode deep learning, yaitu YOLO, karena metode ini memiliki akurasi yang bagus untuk melakukan deteksi objek yang berukuran besar, yaitu truk overload. Jika proses identifikasi telah mendeteksi keberadaan truk overload, maka akan dilanjutkan ke memasukkan data truk overload dari plat nomor, foto truk yang overload, dan lokasinya. Kemudian menuju database dan jumlah truk overload yang terdeteksi, variabel akan bertambah satu pada menu tampilan monitoring. Kemudian, jika proses identifikasi tidak mendeteksi keberadaan truk overload, maka sistem akan mengulang kembali kamera CCTV untuk menangkap truk overload yang melintas. Kemudian data-data dari pelanggar akan ditampilkan menggunakan website. Setelah data-data dari pelanggar akan ditampilkan, kemudian menampilkan jumlah akhir truk overload yang terdeteksi pada tampilan monitoring di website. Dan terakhir selesai, yaitu menandakan proses tahapan skematis telah selesai. Oke, saya akan melanjutkan ke Hi-Fi Prototype. Di Hi-Fi Prototype yang kami rancang yaitu pada menu halaman login terdapat username dan password untuk mengakses ke website kami. Jika kita tidak memiliki akun, maka kita akan melakukan sign up.
Kemudian setelah kita sign in, kita akan melanjutkan ke halaman beranda. Pada halaman beranda terdapat fitur berita yang menampilkan berita-berita kecelakaan yang diakibatkan oleh truk overload. Kemudian di bawah fitur berita terdapat fitur presentasi truk overload eh, per bulan. Fitur ini akan menampilkan statistik presentasi truk overload yang terdeteksi eh, tiap-tiap kamera yang ditempatkan di berbagai lokasi untuk setiap bulannya. Kemudian setelah ada beberapa pada halaman beranda memiliki 3 fitur utama, yaitu fitur riwayat Anda, kemudian fitur monitoring, dan fitur data pelanggar. Pada fitur monitoring terdapat beberapa kamera yang akan ditampilkan di berbagai lokasi. Yang pertama, kamera pertama pada Tugu Lambaro, Banda Aceh, Sigli, Biren, Tol Blang Binten, Banda Aceh 2. Ini kami buat hanya sebagai pemisalan saja. Nah, pada menu monitoring ini, di kamera pertama akan terdeteksi jumlah truk overload yang menampilkan variabel 5 jika kamera tersebut mendeteksi truk overload. Jika tidak, maka truk non-overload akan bertambah menjadi lebih dari 1. Kemudian pada halaman data pelanggar, di sini kita akan menampilkan data-data pelanggar yang terdeteksi oleh kamera kami. Nah, di sini akan dikirimkan ke halaman data pelanggar nama-nama beserta plat polisi kendaraan tersebut dan jumlah pelanggar yang diterima oleh pengguna tersebut. Kemudian untuk halaman riwayat pengguna, kita akan menampilkan data identitas riwayat pengguna sebelum kita mendaftarkan akun pada website kami ini. Jadi sebelum mendaftar kita harus mengisikan identitas diri maupun identitas dari kendaraan tersebut. Antara lain nama pengguna, tempat tanggal lahir, pengalaman supir, kendaraan, plat kendaraan, perusahaan, dan jenis barang yang diangkut oleh kendaraan tiap hari, yaitu misalkan nikel ataupun aluminium. Kemudian ini kasus pelanggar ini jika pengguna ini telah kedapatan oleh kamera kami melakukan pelanggaran, yaitu melebihi barang muatan melebihi kapasitasnya. Kemudian identitas kendaraan. Di sini ada spesifikasi kendaraan dari eh, secara umumnya maupun detailnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Rizka. Baik, untuk selanjutnya ada desain 3D pada kamera CCTV atau wireless ya. Secara gambaran, kamera prototype yang kami buat seperti gambar yang ada pada slide ya. Kamera ini akan diletakkan di bahu jalan raya pada tiang listrik atau tiap lampu lalu lintas. Untuk konektivitas yang ke internet akan menggunakan jaringan karena kamera ini dilengkapi oleh Bluetooth dan Wi-Fi yang dapat terhubung dengan jaringan daya yang digunakan untuk kamera, yaitu baterai yang dapat di-charger, dan daya baterai saat menggunakan kamera ini hanya mencapai 2 sampai 3 jam saja. Maka dari itu, akses dari listrik oleh daya mencapai 24 jam full. Kemudian pada peletakan prototipe, di sini prototipe akan diletakkan pada sebuah tiang atau lampu lalu lintas yang mendapatkan visual yang luas untuk mendeteksi truk yang overload agar sistem dapat bekerja dengan baik. Next. Itulah hasil dari presentasi kami. Apabila lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.